Selamat hari Minggu, selamat Paskah sahabat gemilang, berkah dalam. Berjumpa lagi dengan saya Setio Pawestri di acara Mimbar Katolik. Semoga kita semua tetap semangat dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kang Mas Mbak Yu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang makasih, terima kasih atas berkat-Mu sehingga di masa-masa Prapaskah kemarin kami dapat menjalankan pantang dan puasa dengan lancar. Dan di masa Paskah ini kami ingin meneladan Yesus Kristus dalam pengorbanannya menyelamatkan manusia. Semoga kami mampu menjadi domba-domba baru yang mau mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, Kang Mas Mbak Yu, setelah sekian lama kita menjalankan pantang dan puasa di masa Prapaskah ini, tentu saja kita sudah menghadapi berbagai rintangan, berbagai godaan, tetapi tentu saja tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus dosa-dosa manusia. Nah, Kang Mas Mbak Yu, apakah sekarang sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan? Mari kita hening sejenak dan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihani Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, Kang Mas Mbak Yu, tentu seringkali kita mendengarkan sabda dari Injil, sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Nah,
di bacaan Injil ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita yang di bacaan ini digambarkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, orang mati di sini diibaratkan sebagai dunia yang fana, gitu. Dunia akhirat. Nah, bangkit dari dunia akhirat, dunia yang fana atau dunia neraka. Nah, berarti karena Yesus itu kan Tuhan sendiri yang hadir ke dunia dan bisa kita katakan diutus oleh Allah sendiri untuk menebus dosa dunia. Tentu saja Tuhan tidak ikhlas ya bila Tuhan Yesus itu dalam dunia yang fana. Oleh karena itu Tuhan Yesus pada hari ketiga dibangkitkan dari alam maut. Nah, terkadang kita sendiri sering mengeluh dengan segala cobaan yang ada. Padahal tentu saja tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang rela menderita sengsara menapaki jalan salibnya ke Gunung Golgota. Tentu saja dari perjalanan itu ke Gunung Golgota atau yang kita sering dengar dengan Gunung Tengkorak tidaklah mudah. Tuhan Yesus sendiri jatuh sampai 3 kali, bahkan tidak kuat untuk memanggul salibnya. Oleh karena itu tugas-tugas kita sebagai rasul saat ini atau rasul awam atau anak-anak Allah, kita harus menjadi terang atau istilahnya kalau bahasa Jawanya itu nyulai, menggantikan untuk ikut serta ambil bagian dalam mewartakan kabar gembira seperti itu. Nah, kita sendiri tidak jarang ya mendengar ada beberapa pengkhotbah itu mengatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihani kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan, kita akan kebutuhannya dipenuhi. Nah, lalu di sini kan seakan-akan bisa dikatakan doktrinnya tuh kalau menurut saya kurang tepat, bukan salah ya, hanya kurang tepat. Di mana kalau misalkan ada di posisi ada orang yang merasakan bahwa dia tidak merasakan kasih Allah, dia merasakan kok saya hidupnya kiri terus, kok saya hidupnya kurang damai, atau banyaklah hal yang membuat orang tersebut itu merasa kalau dia tidak disertai Allah. Nah, kalau ada problematika seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah dengan seperti itu Allah tidak mencintai kita? Tentu saja tidak. Kalau Allah tidak mencintai kita, tentu saja Allah tidak akan menghadirkan Yesus Kristus hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, bahkan sampai wafat di kayu salib. Mungkin Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu ini pernah mendengarkan ini ya, pernah mendengarkan atau menonton kisah sengsara Yesus. Nah, kalau di TV-TV itu tentu saja banyak sekali ya film-film yang menceritakan tentang kisah sengsara Yesus. Saya sendiri aja lihat tidak tega, bahkan sering saya tutup matanya itu karena di film itu kan ditunjukkan betapa sedihnya atau sengsaranya Tuhan Yesus ketika memanggul salib ke Gunung Golgota, ketika Tuhan Yesus difitnah. Bahkan Yudas Iskariot sendiri yang tadinya adalah anggota dari 12 rasul yang dikasihi Allah, hanya karena uang berapa dinar
gitu aja sampai rela mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kita sering kali seperti itu, menjual Tuhan Yesus untuk kepentingan kita sendiri, entah untuk pangkat, untuk pekerjaan yang lebih baik. Nah, kita menjual iman kita. Apakah seperti itu yang diharapkan? Tentu saja tidak ya. Kang Mas Mbak Yu, di Paskah ini kita dituntut untuk lebih yakin kepada iman kita sendiri dalam menunjukkan semangat juang mewartakan kerajaan Allah. Biar Tuhan Yesus itu ya tidak sia-sia dalam pengorbanannya. Pasti dalam hati Tuhan, jika kita mau bertobat sungguh-sungguh, mau ambil bagian dalam pelayanannya, tentu saja Tuhan Yesus akan merasa bahagia. Wah, ini anakku sekarang kok jadi baik, yang tadinya uraan, amburadul, di Paskah ini kok pribadinya menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu. Nah, tentu saja dalam mewartakan kerajaan Allah, pasti Allah sendiri akan hadir di dalam hati kita untuk memampukan kita dalam segala kekurangan kita. Jadi tidak usah takut, kita itu istilahnya tidak terlalu pintar, atau kita itu tadinya adalah orang berdosa, atau kita tidak pandai bicara. Seperti saya ini juga tentu saja tidak bisa berkata-kata seperti ini kalau tidak dengan tuntunan Roh Kudus atau Allah sendiri yang hadir dalam diri saya. Jadi di masa Paskah ini janganlah sampai kita melukai hati Tuhan Yesus lagi yang tadinya sudah sengsara, disalib, wafat disalib. Kalau kita lihat hanya film ya, lihat filmnya aja sudah ngeri melihat darahnya mengucur dari tubuh Yesus. Apalagi kalau sungguh-sungguh kita melihat ketika dulu Tuhan Yesus itu sengsara menjalani penderitaannya dengan fitnahnya seperti itu, atau kita berada di waktu Yesus itu disalibkan, tentu saja saya yakin Kang Mas Mbak Yu semua tidak akan tega atau akan merasa nyesek hatinya seperti itu. Oke, Kang Mas Mbak Yu, mari kita hening sejenak merenungkan segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita itu tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan kita atau tidak terjerumus dalam dosa-dosa. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk merenungkan segala dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan doa tobat Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Kang Mas Mbak Yu, di masa Paskah ini tentu saja kita sudah bersama-sama ikut serta dalam merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di masa Prapaskah ini kami boleh meneladan Yesus Kristus Putra-Mu dalam berkorban untuk menembus dosa-dosa manusia. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin dekat dengan Engkau dan mau
ambil bagian dalam mewartakan kabar gembira. Tuhan, semoga di kemudian hari kami semakin lebih baik lagi dan semakin tangguh lagi dalam menjalani panggilan kami masing-masing. Marilah kita doakan dengan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat hari Minggu, Kang Mas Mbak Yu. Semoga sehat selalu, selamat Paskah semuanya. Semoga berkat Bapa selalu menyertai kita semua. Amin. Selamat bertemu kembali di Mimbar Katolik selanjutnya bersama saya, Setio Pawestri dari Bimas Katolik Kabupaten Magelang. Berkah dalam.